إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan cara menjalankan semua perintah Allah yang dijelaskan dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah SAW yang dijelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus bisa meninggalkan apa saja larangan Allah dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW dalam hadis atau sunnah beliau. Dengan demikian insyaAllah kita bisa meraih derajat taqwa yang sebenar-benar taqwa, dan dengan izin Allah kita insyaAllah bisa masuk syurga. Kemudian salawat dan salam kita bacakan sebanyak mungkin untuk Nabi kita Muhammad SAW. Khususnya di hari Jumat ini Rasulullah SAW menghimbau kita agar kita banyak bersalawat kepada beliau. Kaum muslimin rahimakumullah, umat Islam sedang menghadapi tantangan yang sangat besar, sangat berat, dan ini sudah berjalan hampir 1 abad. Tantangannya banyak, tapi bisa kita simpulkan dengan satu kata, yaitu penjajahan. Penjajahan inilah yang kita hadapi sejak 1 abad belakangan, bahkan di Indonesia sejak 4 abad, karena Belanda menjajah Indonesia 3,5 abad. Satu-satunya negeri Islam yang paling lama dijajah di dunia ini, di atas muka bumi ini, Indonesia. Dan satu-satunya negeri yang tidak pernah dijajah adalah Afghanistan. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak yang mengira kalau penjajah sudah terusir. Penjajah barat ini penjajah Kristen. Harus kita sadar nih ya, penjajah Kristen. Mereka membawa agama Kristen. Mau dari Belanda, mau dari Spanyol, mau dari Portugis, mau dari Inggris, mau dari Prancis, mau dari Amerika, mau dari Australia. Mereka bawa agama Kristen dan di belakangnya Yahudi. Ini harus kita sadari dan harus pahami ini. Nah, mereka menjajah dunia Islam, negeri Islam, yang secara massal itu terjadi pada akhir-akhir abad 18 atau yang serunya itu di awal-awal abad 19. Kecuali beberapa negeri seperti Indonesia jauh sebelumnya sudah dijajah oleh Belanda, dan Aljazair dijajah jauh sebelumnya hampir 1 abad oleh Prancis. Ya. Nah, penjajahan ini berlangsung sampai hari ini. Karena kaum muslimin rahimakumullah, Barat Kristen Yahudi itu ketika menjajah dunia Islam, negeri Islam, dasarnya agama. Ini dijelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan juga oleh mereka dalam kitab-kitab mereka atau dalam statement-statement tokoh-tokoh mereka. Pada Al-Quran jelas banyak ayat yang mengingatkan kita umat Islam akan serangan, penjajahan, penindasan kolonial yang dilakukan oleh mereka.
kepada umat Islam. Di antaranya surat Al-Baqarah ayat 120. Ini masyhur sekali ayatnya. Cuman pemahamannya kadang-kadang kita lupa. Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Walan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan ridha, tidak akan senang, tidak akan mau dia umat Islam itu eksis. Dan mereka akan berupaya terus menghancurkan, menyerang dengan segala cara sampai kalian murtad. Targetnya jelas, agar umat Islam ini murtad. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ketika mereka datang menyerang umat Islam, negeri Islam, 1 abad atau 2 abad yang lalu itu, mereka membawa 4 bentuk serangan, 4 bentuk peperangan, sehingga terjadi 4 bentuk penjajahan. Jadi ada 4 bentuk perang, ada 4 bentuk serangan, ada hasilnya 4 bentuk penjajahan. Nah, kita selama ini fahamnya penjajahan secara fisik saja, secara militer. Ketika orang kafir barat keluar dari negeri kita karena jihad, karena angkat senjata melawan mereka seperti Indonesia, ada resolusi jihad. Tanpa resolusi jihad Indonesia nggak akan merdeka sampai hari ini. Di Afghanistan hampir 10 tahun melawan ex Uni Soviet, hancur ex Uni Soviet, dilawan dengan jihad. Habis itu digantikan Amerika tahun 2001 sampai 2021, 20 tahun. Diinvasi oleh Amerika dan NATO, selesai dengan jihad, terusir dengan jihad. Tapi apakah setelah terusir penjajah secara fisik dan militer, kita lalu merdeka? Tidak. Karena mereka punya 4 bentuk serangan, punya 4 macam bentuk senjata ampuh, yang melahirkan 4 bentuk penjajahan. Pertama, yang sering kita dengar, perang atau serangan militer, atau disebut dengan Al-Ghazwil Askari, yang melahirkan penjajahan atas wilayah dan negeri. Mereka yang menduduki. Sampai hari ini masih berjalan, kaum muslimin rahimahullah. Walaupun Indonesia sudah angkat kaki Belandanya, Portugisnya, dari Malaysia sudah angkat kaki Inggrisnya, dari Pakistan sudah angkat kaki Inggrisnya, dari Aljazair dan wilayah Afrika Utara sudah angkat kaki Prancisnya, tapi masih banyak wilayah Muslim yang masih diduduki secara militer. Tuh, Turkistan Timur atau yang disebut dengan Uighur dijajah oleh Cina tahun 45 itu. Turkistan itu bukan bangsa Cina, dia bangsa Turki, bahasanya bahasa Turki. Cobalah ke sana, kita ke Cina, ketemu orang-orang dari Turkistan Timur, akan berbeda fisik dan tampilan mereka. Mereka Muslim hampir 90%. Sekarang sedang dijajah dan dihancurkan oleh Cina sejak tahun 1945 sampai hari ini. Di Afghanistan, di Palestina jelas-jelas Yahudi yang menjajah sekarang. Sejak dideklarasikan negara Israel di atas bumi Palestina 11 Mei 1948 oleh Ben Gurion, salah satu tokoh Zionis Yahudi, sampai hari ini masih menderita umat Islam dijajah di Palestina. Tiap hari dibantai, tiap hari rumahnya dihancurkan, tiap hari gedung-gedungnya dihancurkan. Yang bisa bertahan hanya Gaza, wilayah Gaza saja. Selain dari itu hancur semua. Dijajah oleh bangsa Yahudi bekerja sama dengan bangsa Kristen Eropa, khususnya Inggris, Prancis, dan Rusia. Kaum muslimin rahimakumullah. Di Kashmir juga umat Islam dijajah oleh India. Bahkan di Provinsi Assam umat Islam sekarang sedang menderita luar biasa. Mau diusir oleh Perdana Menteri India yang sangat-sangat teroris ini,
yang membuat negara India menjadi negara teroris. Sebagaimana Amerika negara teroris, Prancis negara teroris terhadap umat Islam. Islam menderita. Bahkan juga kita lihat Rohingya, saudara kita di Myanmar, bahkan di Thailand Selatan, di Filipina Selatan, dan banyak lagi kaum muslimin rahimakumullah. Artinya apa? Perang militer ini belum selesai, serangan militer ini belum selesai, penjajahan secara militer ini belum selesai umat Islam. Kemudian akibatnya apa yang terjadi serangan militer ini? Akibatnya adalah negeri kita dikuasai asing dan asing. Diinvasi secara militer oleh Belanda, oleh Spanyol, oleh Portugis, oleh Prancis, oleh Amerika, dan sebagainya. Dan diciptakan negeri Islam yang luas ini. Negeri Islam bukan Indonesia saja. Yang luas ini yang terbentang dari Jakarta sampai Maroko, sampai ke Eropa Timur, Asia Selatan, Asia Tengah, sampai ke Afrika, Afrika Utara, Afrika Barat. Dia pecah-pecah menjadi 54 negara. Itu asalnya tuh. Itu baru tahun 1900-an itu. Sebelumnya kita, sebelum dihancurkan Khilafah Utsmaniyah di Turki tahun 1924, umat Islam ada satu negeri, satu wilayah, satu pemerintahan, satu kepemimpinan. Ini fakta. Belum lama, 1924 baru dihancurkan. Baru kita dipecah jadi 54 negeri dengan 54 pemimpin, yang semua pemimpin atau rata-rata 99,9% adalah boneka asing atau asing. Jelas kan? Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimahumullah, artinya perang militer kita belum selesai. Masih banyak saudara kita yang berjibaku di Kashmir, di Yaman, di Suriah, di Irak, berjibaku melawan pendudukan asing ini, asing dan asing ini. Yang kedua, kaum muslimin rahimahumullah, orang kafir, Kristen, Yahudi ketika menyerang umat Islam tidak hanya fisik saja, tapi diserang pemikirannya. Ini yang disebut dengan al-ghazwul fikri, perang pemikiran. Pemikiran kita diserang, ya. Serangan atau perang pemikiran ini jauh lebih dahsyat, lebih berbahaya dibanding perang militer. Kalau perang militer itu yang dihancurkan manusia, kita mati syahid, selesai. Bangunan dihancurkan, infrastruktur dihancurkan, dan sebagainya. Tapi kalau perang pemikiran ini yang diserang pemikiran kita. Bagaimana caranya? Di antaranya dengan cara mensekulerkan kita. Sekulerisme dikembangbiakkan seperti Eropa, mereka yang sekuler. Dipisahkan antara agama dengan kehidupan. Sekarang kan nggak boleh kita bicara agama kecuali hanya di mimbar. Itu pun diwanti-wanti dan diintelijeni. Apa yang kita omongkan, apa yang kita bicarakan. Islam tidak boleh di pasar, Islam tidak boleh di parlemen dan politik. Islam di kamar segi empat seperti ini aja. Islam dalam pribadi, secuil persoalan pribadi saja. Ini berhasil. Hampir seluruh negeri Islam sekarang sekuler. Oleh karena itu kaum muslimin rahimahullah, ini yang menyebabkan kita sebenarnya berlama-lama dalam penjajahan ini. Karena pemikiran kita sudah tunduk kepada pemikiran barat yang sekuler. Saya sering diingatkan di mimbar-mimbar, di tempat-tempat kajian, jangan bicara politik, Ustaz. Saya bilang, agama apa Anda? Anda agamanya apa? Islam. Oh, kalau Islam dengan politik tidak bisa dipisahkan. Tapi politik Islam bukan politik dagang sapi. Politik yang jujur, yang ikhlas, yang mencari pahala dari Allah, bukan mencari kursi. Ini contoh konkret. Ustaz, jangan mengkritik pemerintah.
Agama Anda apa? Dalam Islam, pemerintah itu yang harus pertama kali dikritik, karena kunci baik dan buruknya sebuah negeri di tangan mereka. Rasulullah mengajarkan demikian. Ad-dinun nasihah. Agama ini kritik dan nasihat. Qulna liman? Kami berkata kepada siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Untuk Allah, untuk Rasulnya, dan kepada para pemimpin di negeri Muslim. Coba lihat. Ini gak boleh kritik. Agama apa itu? Agama sekuler. Karena penguasa sudah menguasai, sudah dianggap dia tangan Tuhan, padahal tangan iblis dan tangan setan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, akibat perang pemikiran ini, ya, kita menghadapi perang yang ketiga, perang politik. Al-ghazwu siyasi. Ciri-cirinya atau efeknya apa? Umat Islam diharamkan berpolitik. Jika berpolitiknya berdasarkan Islam murni, dianggap partai terlarang, ideologi terlarang. Komunis boleh buat partai, tapi Islam nggak boleh. Sekuler boleh buat partai, Islam tidak boleh. Nasionalis boleh buat partai, Islam tidak boleh. Haram. Ini yang kita lihat. Artinya kita masih dijajah secara pemikiran. Akhirnya jatuh kita pada politik, yang akhirnya pemimpin umat Islam di negeri Islam turun-temurun adalah boneka penjajah. Paling tidak pro kepada penjajah, dan tidak pro kepada rakyat dan kepada masyarakat. Ini yang kita lihat. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, apabila umat Islam menang dalam politik yang mereka rekayasa juga, politik apa? Demokrasi. Demokrasi itu politik yang mereka rekayasa. Setelah mereka jajah umat Islam seabad, setelah mereka sekulerkan, setelah mereka jauhkan dari masjid, mereka jauhkan dari Al-Quran, mereka jauhkan dari Rasul, mereka kira umat Islam bodoh semua. Lalu mereka buat pemilu. Tahun 55 pemilu dibuat, dimenangkan oleh Masyumi, partai Islam yang luar biasa. Lebih dari 20%. Awal 90-an Fis di Aljazair memenangkan pemilu lebih dari 80%. Ini catatan sejarah. Partai Refah di Turki memenangkan lebih dari 20%. Dan bahkan Hamas yang sampai hari ini masih ada di Gaza menang, ya, Hamas lebih dari 77%. Kemudian terakhir ini kita lihat Ikhwanul Muslimin di Mesir tahun 2006 menang 57% lebih. Kemana nasib mereka dan tokoh-tokohnya? Tokohnya ditangkap, dipenjarakan dan dibantai. Partainya dibubarkan, pemerintahannya dikudeta. Ini partai Islam di sini malu-malu kucing karena takut dibantai dan dikudeta. Kalau partai Islam menang di sini pasti dibantai dan dikudeta. Pasti. Karena mereka masih berkuasa, penjajah masih berkuasa. Nah, yang terakhir kaum muslimin rahimakumullah, ini yang juga membuat kita berada dalam penjajahan. Mereka melakukan serangan ekonomi, perang ekonomi. Mereka kuasai ekonomi. Coba lihat negeri-negeri muslim, hatta negeri Arab sendiri yang kaya dari minyak di atas bumi, dari bawah buminya sendiri dikendalikan oleh Amerika. Harga minyak dia menentukan, persentase berapa dia menentukan. Bahkan ada tagihan-tagihan seenaknya mereka lakukan, memeras, bantu Yahudi, bantu Israel. Itu mereka lakukan. Kita hanya melihat kemewahan dan kemegahan penguasa-penguasa Arab, khususnya penguasa Teluk, padahal yang mereka kuasai itu hanya sekian persen dari yang didominasi dan dikuasai oleh Amerika dan Yahudi, oleh Yahudi dan Kristen. Bahkan
rekayasa penghancuran gedung WTC 2001. Salah satu cara untuk membekukan uang orang-orang Arab yang ada di Eropa dan Amerika. Dibekukanlah dengan kasus itu 175 triliun dolar. 175 triliun dolar uang Arab Teluk dibekukan dengan alasan semua mereka terlibat membantu Osama bin Laden. Sebuah kebohongan yang luar biasa. Ini hanya dilakukan oleh penjajah. Lalu negeri kita karena secara militer masih dikuasai, pemikiran masih dijajah, secara politik masih dijajah, ekonomi juga dijaga. Sehingga apa? Diterapkan sistem kapitalisme ribawi, riba dalam sistem ekonomi negeri kita, seluruh dunia Islam. Belum ada satupun negeri Islam yang terbebas kecuali Afghanistan, insyaAllah. Di sana tidak akan ada sistem riba. Kemudian apa? Ditenggelamkan negeri kita dengan hutang luar negeri dengan alasan pembangunan, infrastruktur dan macam-macam. Itu semua cara mereka untuk mengikat dan melilit leher kita agar kita tunduk kepada kemauan mereka, imma kepada kemauan Barat, Yahudi, Kristen melalui IMF dan Bank Dunia, atau melalui Cina yang komunis. Terus kita juga apa? Kekayaan alam dan berbagai sumber kekayaan ekonomi kita dikeruk oleh asing dan asing dengan berbagai macam cara, investasi dan sebagainya. Pada waktu yang sama mereka melumpuhkan semua potensi ekonomi lokal, apakah SDM-nya, SDA-nya dan sebagainya dilumpuhkan, sehingga ketergantungan kepada asing dan asing. Dibangun gaya hidup konsumtif, dibangun tempat-tempat belanja, hatta dalam masa Covid masih diresmikan, padahal masjid ditutup, tempat belanja, mal-mal dibuka. Itu cara mereka agar orang kita hidup tenggelam dalam glamor dan kemubaziran dan gaya hidup yang konsumtif, sehingga lumpuhlah kita secara total. Diserang melalui militer, dihancurkan negeri kita menjadi 54 negara yang kecil-kecil. Dilumpuhkan pemikiran kita sehingga kita ngikut mereka, sekulerisme. Padahal Quran tidak mengenal sekulerisme. Dunia akhirat menjadi sebuah kesatuan. Agama dan politik menjadi satu kesatuan. Akhlak dan ekonomi menjadi satu kesatuan. Karena dalam Islam mengajarkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu kita ikut-ikut sistem mereka, lalu diserang, dikuasai politik kita. Siapapun jadi pemimpin harus tunduk kepada mereka, harus ikutin aturan main mereka, harus ikutin kemauan-kemauan mereka. Dan terakhir ekonomi kita dikeruk, sehingga negeri kita yang luar biasa kaya raya ini, luar biasa kaya rayanya, bahkan hujan turun sampai saat ini membawa keberkahan, seharusnya lari ke tangan asing dan asing. Sampailah sebuah pepatah mengatakan ayam mati di lumbung padi, terjadi depan mata kepala kita. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, mari kita pahami penjajahan ini. Walaupun secara fisik, secara militer mereka sudah angkat kaki, tapi masih ada 3 penjajahan lagi yang mereka mainkan. Penjajahan pemikiran, penjajahan politik, dan penjajahan ekonomi. Dan semua ini perlu kita berjihad melawannya dengan sungguh-sungguh agar negeri kita bisa bebas secara total, insyaAllah. Invasi militer kita jawab dengan jihad fisabilillah. Invasi pemikiran kita jawab dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ajar Islam yang benar. Terjadi perang pemikiran di antara kita dengan mereka. Perang politik kita jawab dengan politik Islam yang santun, yang rahmatan lil alamin. Tidak. Kalau kita berkuasa, tidak akan kita beda-bedakan antara warna kulit, bangsa, bahasa, dan agama. Semua sama.
tunduk kepada hukum. Yang menjadi panglima adalah hukum, bukan orang, bukan manusia, bukan penegak hukumnya, tapi Allah Subhanahu wa taala sebagai pemilik dan pencipta alam semesta ini, termasuk kita manusia. Lalu ekonomi kita bebaskan. Bagaimana caranya? Dengan memberdayakan masyarakat kita. Sebab kalau masyarakat sudah berdaya ekonominya dengan berbagai macam cara, insya Allah Indonesia tidak perlu hutang. Bangun ekonomi syariah agar negeri kita diberkahi Allah, diturunkan hujan, diturunkan berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau kita beriman dan bertakwa, Allah akan turunkan. Allah akan turunkan berkah dari langit dan bumi, bahkan seperti hujan sekarang. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, semoga menjadi sesuatu yang bermanfaat dan mengenai sasaran. Oleh karena itu, kaum subhanallah, kuncinya juga kita harus bersatu. Hilangkan perbedaan-perbedaan, khilafiyat di antara kita, dan itu kesenangan mereka. Gara-gara basmalah, jahar atau sir sudah kafir mengkafirkan. Gara-gara berkunut atau tidak berkunut sudah saling mengkafirkan. Itu kerjaannya mereka, agar kita hancur, agar kita berkeping-keping. Sebab kalau kita bersatu, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalau kita bersatu seperti perintah anjuran Allah ini, kita tidak berpecah belah, enggak akan ada penjajahan di atas muka bumi ini. Khususnya muka bumi Islam, enggak akan ada penjajahan. Ini penjajahan ini ada karena kita yang mengundang. Kita berpecah belah, mengundang penjajahan. Jauh dari agama, jauh dari Al-Quran, jauh dari sunnah Rasul, mengundang penjajahan. Kita jadi orang sekuler, mengundang penjajahan. Kita jadi liberal, LGBT, apapun aliran sesat, Syiah dan sebagainya itu, Ahmadiyah, ciptaan mereka itu, mengundang penjajahan. Oleh karena itu, usir semua ini dalam diri kita, bebaskan diri kita dari semua ini. Insya Allah negeri kita juga akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.